Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fahira dengan NIM 1905382, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ANOVA 2 arah menggunakan SPSS dengan judul Perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada SPSS. Kita masuk kepada variable view, di mana variabelnya yaitu yang pertama gaji, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga masa kerja. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada value. Value label ini berfungsi untuk memberikan label sesuai dengan kategori yang ingin kita inputkan. Nah, yang pertama pada jenis kelamin ini value-nya 1 dengan kategori laki-laki. Kita add-kan. Selanjutnya value kedua yaitu dengan kategori perempuan. Kita add-kan. Selanjutnya oke. Nah, selanjutnya pada variabel ketiga itu masa kerja. Pada value pertama yaitu usia kecil dari 5 tahun. Kita add. Selanjutnya yang kedua yaitu usia 6 sampai 10 tahun. Kita add. Selanjutnya value yang ketiga dengan label besar dari 10 tahun. Kita add. Selanjutnya ditekan OK. Nah, selanjutnya kita masuk kepada data view. Untuk data gaji ini kita ambil dari soal tadi, yaitu kita copy, kita paste kepada ini. Nah, pada jenis kelamin ini untuk mempersingkat waktu saya sudah menginputkan datanya, di mana kita copy, nah begitupun dengan masa kerja. Masa kerja ini yang pertama yaitu kecil dari 5 tahun, yang kedua 6 sampai 10 tahun, yang ketiga yaitu lebih besar dari 10 tahun. Untuk mempersingkat waktu saya sudah membuatnya. Selanjutnya kita copy kepada masa kerja. Nah, untuk memperlihatkan jenis kelamin dan masa kerja ini, langkah selanjutnya kita masuk kepada view, di mana value label ini kita checklist. Nah, sudah muncul jenis kelamin perempuan dan masa kerjanya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menguji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai signifikasi sig-nya besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk kepada SPSS tadi. Nah, untuk melakukan menguji normalitas ini kita klik Analyze. Selanjutnya General Linear Model, selanjutnya Univariate. Selanjutnya gaji ini kita masukkan ke dependent variable.
jenis kelamin ke Fick faktor dan masa kerja ke Fick faktor. Selanjutnya klik save, kita centang standardize, klik continue, lalu oke. Nah, di sini sudah kelihatan uji normalitasnya. Kita masuk ke data SPSS tadi. Masuk kepada data view. Di sini muncul variabel baru. Variabel baru ini yang akan kita uji apakah datanya normal atau tidak. Langkahnya yaitu klik analyze, descriptive statistic, explore, lalu standaris residual masukkan kepada dependent list. Selanjutnya klik plots, klik normality plots with test. Selanjutnya klik continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul normality-nya. Lalu kita kopikan kepada data tadi. Nah, di sini saya sudah mengopinya. Nah, karena signifikannya besar dari 0,05. Nah, untuk melihat data normal atau tidaknya kita menggunakan Shapiro Wilk karena datanya ini kurang dari 50. Jikalau dia besar dari 50, kita menggunakan kolmogorov Smirnov. Nah, pada data ini signya itu 698. Jadi data ini berdistribusi normal karena dia besar dari 0,05. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah kelompok data mempunyai variasi yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai variasi yang sama, maka kedua kelompok dikatakan homogen. Untuk mencarinya, kita masuk kepada data view tadi. Untuk mencari data homogenitas yaitu klik analyze, klik general linear model, selanjutnya univariate, klik save. Kita hilangkan centang standaris yang sudah kita centang tadi, klik continue, lalu kita beralih kepada plots. Selanjutnya kita masukkan data jenis kelamin ini ke horizontal axis. Data masa kerja kita masukkan kepada split line, lalu kita add. Selanjutnya kita continue, lalu kita masuk kepada option. Nah, di sini kita masukkan semuanya kepada display means for. Lalu kita centang descriptive, lalu kita centang descriptive dan homogeneity. Kita klik continue, lalu kita masuk ke post hoc, di mana masukkan data jenis kelamin ke sini, lalu centang to key, lalu continue dan oke. Nah, di sini output yang kita lihat pada tabel given test of quality of error variance. Lalu kita copy, kita masukkan kepada tadi. Di sini saya sudah mengopinya. Nah, data dapat dikatakan homogen jika nilai signifikasi dari pengujian
besar daripada 0,05, maka data dikatakan memiliki variasi yang homogen. Di sini kita dapatkan datanya 0,335, berarti datanya memiliki variasi yang homogen. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji hipotesis. Untuk uji ini, kita langsung menuju ke data test of between subject effect. Kita akan melihat datanya di output SPSS tadi. Di sini sudah dapat test of between subject effect. Lalu kita copy ke punya kita tadi. Di sini untuk menentukan data ini hipotesisnya diterima atau tidak, harus mengamati beberapa kriteria. Apakah terdapat perbedaan tingkat gaji ditinjau dari jenis kelamin? Kita dapat mengamati pada tabel ini urutan jenis kelamin. Jika suatu data dikatakan diterima hipotesisnya jika signya kecil dari 0,05. Sig pada jenis kelamin ini yaitu 0,672. Dan dapat kita lihat dari data nilai F hitung. Nah, sig pada jenis kelamin ini yaitu 672. Dan dapat dilihat dari nilai F hitung dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Untuk mencari F tabel, kita bisa menggunakan degree of freedom. Ada dua degree of freedom. Yang pertama degree di F kuadran antara dan kuadran dalam. Selanjutnya kita akan mencari degree of freedom jenis kelamin. Untuk menentukan F tabelnya yaitu DF1 jumlah kelompok data dikurang 1. 1 ini merupakan ketetapan. Selanjutnya DF2 yaitu kelompok sampel dikurang dengan kelompok data, di mana 45 dikurang 6 sama dengan 39. Kita juga dapat menggunakan dengan Excel, di mana sama dengan FINV 0,05 1,39. Nah, kita dapatkan 4,091279. Di sini jadi F tabelnya 4,091279 besar dari nilai F hitung yaitu 182. Jadi tidak ada perbedaan tingkat gaji ditinjau dari data jenis kelamin. Selanjutnya kita mencari degree of freedom masa kerja sama dengan cara di atas, yaitu DF1 kelompok data dikurang 1 yaitu 45, itu 3 dikurang 1 itu 2, dan DF2 nya itu 45 dikurang 6. Dapat juga kita lakukan dengan Excel, dimana sama dengan koma 0,05, 2, 39. Nah, kita dapatkan 3,234096. Jadi F tabelnya itu 3,32 besar dari 33,206. Maka hipotesis 2 diterima. Terdapat perbedaan tingkat gaji ditinjau dari data masa kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu degree of freedom jenis kelamin dan masa kerja. DF1 nya yaitu kelompok data dikurang 1, di mana 6 dikurang 5 yaitu 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan F2 nya yaitu 45 dikurang 6 yaitu 39. Dapat juga kita uji di Excel, yaitu sama dengan FI
dimana 0,05 DF1 nya tadi 5, titik koma DF2 nya itu 39. Kita dapat 2,455831. Jadi kita dapatkan pada masa jenis kelamin dan masa kerja 24,55 tadi besar dari F, yaitu itu 1,38. Jadi hipotesisnya ditolak jika jadi tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan masa kerja dalam menentukan gaji. Selanjutnya, berdasarkan output SPSS Test of Between Subject Effect, diperoleh skor SIG pada masa kerja ini yaitu 0,67 dengan nilai F hitung 0,182 ini besar dari 4,091279 R tabel, maka hipotesis 1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah gaji ditinjau dari jenis kelamin. Yang kedua, diperoleh skor SIG dari masa kerja yaitu 0,00 kecil dari 0,05 dengan nilai F hitung 33,206 kecil dari 3,23896 F tabel. Ini yang kita cari tadi. Maka hipotesis 2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah gaji jika ditinjau dari masa kerja. Selanjutnya diperoleh skor SIG jenis kelamin dan masa kerja, yaitu SIG-nya 0,282 besar dari 0,05 dengan nilai F hitung 1,308 kecil dari 2,455831 yang sudah kita cari tadi. Maka hipotesis 3 ditolak sehingga disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan masa kerja dalam menentukan jumlah gaji. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat perbedaan frekuensi tingkat gaji jika ditinjau dari jenis kelamin. Yang kedua, terdapat perbedaan tingkat gaji karyawan jika ditinjau dari masa kerja. Dan yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin dengan masa kerja terhadap tingkat gaji karyawan. Nah, sekian video dari saya tentang ANOVA 2 arah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.